Sekarang saya hendak menjelaskan tentang prosedur injeksi subkutan. Nah, prosedur injeksi subkutan untuk pengkajian, cek kembali program medik, kemudian lihat kembali lokasi injeksi terakhir. Jadi kalau yang sebelumnya sebelah kiri, kita bisa ganti ke posisi yang sebelah kanan. Nah, ada tidaknya iritasi atau luka di area bekas injeksi sebelumnya? Ada reaksi alergi tidak? Posisi yang terdapat reaksi alergi, kemudian ada iritasi ataupun luka, tidak boleh kita jadikan area penyuntikan. Kemudian, pada rute pemberian, rotasi pemberian obat itu tolong diperhatikan. Kemudian menentukan speed dan ukuran jarum yang sesuai umur pada pasien. Jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian menentukan jumlah obat yang diberikan. Jadi sebelum memberikan injeksi harus dilakukan pengenceran obat jika memang obatnya dalam bentuk vial dan jika obatnya dalam bentuk ampul bisa diambil sesuai dengan dosisnya. Kemudian, pemberian obat dengan cara subkutan adalah memasukkan obat ke dalam bagian bawah kulit. Tempat yang dianjurkan untuk suntikan ini adalah lengan bagian atas, kaki bagian atas, dan daerah sekitar pusar. Sekitar pusar itu bukan di pusatnya ya, tapi anggap saja ini pusat, kemudian yang disuntik di area sekitarnya, di kanan kiri atau atas bawahnya. Biasanya untuk pemberian terapi insulin. Nah, tujuan dalam pemberian obat subkutan ini adalah pemberian obat subkutan bertujuan untuk memasukkan sejumlah toksin atau obat pada jaringan subkutan di bawah kulit untuk diabsorpsi. Kemudian persiapan alatnya, buku catatan pemberian obat, kapas alkohol, sarung tangan sekali pakai, obat yang sesuai, split 2 mili untuk ukuran anak ya, dengan ukuran 25, tapi ada juga split yang 1 cc ya, selain yang 2 mili. Kemudian panjang jarum 5 sampai per 8 sampai dengan setengah inci. Jadi tidak semua area jarum dimasukkan. Jadi 5 per 8 bagian atau setengah inci dari jarum. Ukuran jarum yang digunakan ukuran 25 ya. Kemudian bak squid jangan lupa disiapkan, baki obat, plester, kasa steril, bengkok. Dan pelaksanaannya cuci tangan, pakai sarung tangan sekali pakai tadi, desinfektan lokasi injeksi, misalkan area subkutan yang mau disuntik didesinfektan dulu dengan kapas alkohol atau alkohol swab atau biasa orang sebut bentuknya itu seperti kasal tapi dibasahi dengan alkohol. Kalau kapas alkohol itu yang dulu kala ya. Jadi kalau dulu itu kapas emang dibikin bulat-bulat kemudian dikasih alkohol. Kalau sekarang sudah pakai alkohol swab. Kemudian setelah dibersihkan, jadi membersihkannya itu tidak bolak-balik. Jadi misalkan area yang mau disuntik di sini, dari tengah keluar buang kapas alkoholnya. Jadi tidak boleh bolak-balik, dielus tidak boleh. Jadi misalkan saja ini area penyuntikan, dari tengah yang mau disuntik, dibersihkan sampai menuju ke luar, kemudian buang. Kemudian lepas penutup jarum, jadi jarum itu ada tutupnya ya, jadi tutupnya saja yang dilepas, jarumnya jangan. Pada lokasi injeksi, cuci tangan, siapkan obat sesuai dengan prinsip 5 benar, kemudian identifikasi klien, nama, tanggal lahir, gitu ya. Kemudian beritahu klien prosedur kerjanya. Nanti akan diberikan suntikan di area mana, gitu kan ya, harus dikasih tahu. Kemudian atur posisi klien dengan nyaman. Posisinya enak rebahan atau duduk, gitu ya. Kemudian pilih area penusukan, pakai sarung tangan, bersihkan area penusukan dengan kapas alkohol, pegang kapas alkohol dengan jari tengah dan pada tangan non-dominan. Jadi maksudnya adalah misalnya saya dominan yang kanan. Jadi kanan ini saya untuk pegang split. Kemudian yang sebelah kiri saya tidak dominan. Maka saya pegang kapas alkohol. Jadi saya akan membersihkan area yang mau disuntik dengan tangan non-dominan saya dan tangan dominan saya dengan memegang split. Kemudian buka tutup jarum. Jadi membuka tutup jarum itu bisa dengan satu tangan ya. Jadi tidak harus kita menggunakan banyak tangan gitu. Kemudian tarik
kulit dan jaringan lemak pada ibu jari dan jari tengah non dominan dengan ujung. Nah, jadi tanggapannya tuh nggak di lab ya, jadi agak susah. Jadi misalkan ini tangan non dominan saya akan memegang. Jadi maksudnya menarik itu agak mencubit sedikit. Jadi seperti ini. Jadi agak mencubit sedikit. Tangan non dominan. Tangan yang dominan itu buat masukin obat. Pegang squid, gitu ya. Jadi saya akan kasih contoh videonya. Jadi cubit sedikit kulitnya, kemudian seperti ini. Seperti ini dicubit. Tidak dicubit kecil ya, tapi cuma mengangkat area jaringan kulit dan lemaknya. Diangkat, kemudian yang terangkat itu yang disuntik. Kemudian arah jarum itu menghadap ke atas. Jadi jarum itu dia akan bagian ujungnya itu ada yang bulat, yang lubangnya itu dia miring. Jadi ada yang bulat, ada yang tertutup bagian jarum. Jadi kalau mau menyuntik pasien, mau subkutan ataupun intrakutan ataupun muskular, area lubang jarumnya itu harus ke atas, ya, jangan ke bawah. Kemudian dengan menggunakan tangan dominan, masukkan jarum dengan, ini saya salah, ya, belum saya edit ya, dengan sudut 45 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi area subkutan kemiringannya 45 derajat sampai 90 derajat. Pada bayi kecil atau anak biasanya ada yang 90 derajat, namun itu yang posisi tubuhnya gemuk ya. Tapi kalau misalkan sedang saja biasanya 45 derajat untuk subkutan. 90 lebih ke muskular, intramuskular. Namun tidak menutup kemungkinan juga pada posisi 90 derajat. Kalau jarumnya kecil, apalagi kalau jarum-jarum insulin ya, itu biasanya langsung aja 90 derajat subkutannya. Tapi kalau untuk menggunakan jarum yang besar, biasanya tetap posisinya 45 derajat untuk subkutan. Kemudian lepaskan tarikan dengan tangan dominan, tangan non dominan. Jadi pas sudah masuk jarumnya ya udah lepas dulu tangannya, tarik flunger dan observasi adanya darah pada squid. Kalau ada darah berarti posisi kita salah. Subkutan tidak boleh teraspirasi darah. Jadi jika tidak ada darah, maka masukkan obat perlahan-lahan. Jika ada darah, tarik kembali jarum dari kulit, tekan tempat penusukan selama 2 menit, dan observasi adanya memar. Jika perlu diberi plester, siapkan obat yang baru. Jadi kalau misalkan waktu kita tarik, ada darah, oh berarti posisinya di intravena ini, bukan di subkutan. Maka langsung tarik saja jarum, langsung kita fiksasi, kita tekan pakai kapas alkohol biar darahnya nggak keluar, kemudian kita plester. Kemudian kita cari lokasi lain untuk melakukan penyuntikan. Obatnya harus ambil yang baru. Tidak boleh pakai squid yang kemasukan darah tadi. Jadi subkutan tidak boleh ada darah yang masuk ke dalam squid. Kemudian kalau misalkan tidak ada darah berarti posisi sudah benar. Cabut jarum dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan sambil melakukan penekanan dengan menggunakan kapas alkohol pada area pemasukan. Jika ada perdarahan, tekan area itu dengan menggunakan kasa steril sampai perdarahannya stop. Kembalikan posisi klien, buang alat yang sudah tidak dipakai, buka sarung tangan, cuci tangan, dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, tanggal, waktu, dan jenis obat, serta reaksinya setelah penyuntikan jika ada. Berikan pujian pada anak yang kooperatif atau berikan reinforcement, supaya anak semangat saat dilakukan pemberian obat selanjutnya. Kemudian lakukan pula evaluasi tentang adanya kemerahan, edema, nyeri lokasi injeksi, mengevaluasi obat yang telah diberikan dan reaksinya bagaimana, sesuai harapan atau tidak. Pemahaman klien dan keluarga tentang tujuan pemberian obat sudah baik atau belum? Jika belum, berikan PNKS. Kemudian lakukan dokumentasi, catat hari, waktu, obat, dan dosis, serta lokasi injeksi, dan bubukan tanda tangan kita si pemberi obat. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan video contoh cara pemberian injeksi subkutan.
Kalau kita sudah punya alkohol swab atau kapas alkohol yang sudah jadi, tidak perlu pakai kapas alkohol yang di dalam tempat ini ya. Jadi kalau misalkan belum tersedia alkohol swab, bisa pakai kapas yang digulung-gulung bulat, masukin ke dalam tempat tertutup, tumpahin alkohol itu bisa sebagai penggantinya.